Selamat datang kembali dalam perkuliahan Analisis Real Lanjut MA5031. Kita masih akan membahas tentang topologi dasar, yaitu kita akan melihat lebih lanjut beberapa sifat tentang himpunan buka dan himpunan tutup. Oke ya, berikutnya adalah definisi dari titik batas, batas, dan closure. Misalkan saya punya S subhimpunan dari bilangan real, dan titik B adalah anggota bilangan real, disebut titik batas dari S jika untuk setiap epsilon positif, lingkungan ini itu memuat titik di S, dan memuat titik di S komplement. Himpunan semua titik batas dari S, kita sebut batas dari S dengan notasi ini ya. Gabungan himpunan S dengan batasnya kita namakan closure dari S dengan notasinya seperti ini, S tutup. Tentunya paling bagus kalau kamu bisa memberikan contoh dan menunjukkan contohnya itu ya, seperti biasa. Begitu definisi, berikan contoh, berikan yang tidak memenuhi definisi, dan konfirmasi apa yang kamu dapat. Misalnya sekarang saya punya S subhimpunan dari real, titik S anggota S disebut titik interior dari S, jika terdapat epsilon positif, sehingga lingkungan ini semuanya ada di S. Jadi dia adalah titik interior. Jadi kalau saya punya himpunan buka, tentunya setiap titik di dalamnya adalah titik interior. Mudah sekali ya. Himpunan semua titik interior dari S, kita namakan interior dari S dengan notasi S lingkaran. Titik T anggota S disebut titik terisolasi dari S jika terdapat epsilon positif, sehingga irisan lingkungan dari ini itu dengan S hanya memuat satu unsur, yaitu dirinya sendiri. Jadi dia memang benar-benar terisolasi. Artinya saya bisa dapat temukan satu lingkungan dari T dengan jari-jari epsilon, sehingga di seluruh interval buka ini tidak termuat titik lain kecuali T. Nah, karakterisasi titik di suatu himpunan. Setiap titik di S, entah dia adalah titik interior, entah dia titik batas. Gitu ya. Kalau dia titik interior, maka dia adalah titik batas. Buktinya tidak terlalu sulit juga ya. Kamu misalkan dia bukan titik interior, kamu buktikan bahwa dia pasti titik batas. Coba sendiri ya. Nah, batas dari himpunan dan komplement, misalkan S subhimpunan dari real, maka batas dari S adalah batas dari S komplement. Ini menurut saya mudah, terlihat sekali karena setiap kali saya punya batas, maka irisannya itu dengan S ada, irisannya dengan S komplement ada. Jadi kalau saya punya dia adalah batas dari S komplement, maka dia adalah batas dari S juga. Hubungan himpunan buka, tutup, dan batasnya. Himpunan tutup mengandung semua titik batasnya, sedangkan himpunan buka tidak mengandung titik batasnya. Himpunan tutup mengandung semua titik batasnya. Bagaimana cara membuktikan ini? Jadi saya ambil semua titik batas dari himpunan tutup, saya harus menunjukkan bahwa dia adalah anggota himpunan tutup itu sendiri. Kamu coba sendiri, tidak terlalu sulit juga. Dengan cara yang sama, hubungan titik isolasi dan titik akumulasi. Kalau semua titik batas yang bukan titik terisolasi dari himpunan S subhimpunan dari real adalah titik akumulasi dari S. Semua titik batas yang bukan titik isolasi, titik batas yang bukan titik isolasi adalah titik akumulasi dari S. Ini juga saya pikir tidak terlalu sulit ya, karena kalau saya punya titik batas, dia bukan titik terisolasi, maka setiap unsurnya ada unsur di S, ada unsur di S. Nah, ini senjata kita untuk mendefinisikan untuk setiap unsur di S ada titik lain. Oke ya. Lalu kemudian saya bisa bicara tentang teorema Bolzano-Weierstrass yang lebih umum. Setiap saya punya subhimpunan dari real, subhimpunan ini bukan hanya subhimpunan hingga ya, tapi subhimpunan yang tak hingga di real dan terbatas, tapi mempunyai titik akumulasi. Tentunya titik akumulasi ini apa? Ya, ini adalah calon dari, kalau yang kita punya dari teorema Bolzano-Weierstrass adalah subbarisan yang konvergen. Subbarisan yang konvergen itu nanti, nah titik-titiknya itu adalah titik akumulasi. Ya, kamu coba sendiri juga. Nah, akibat dari teorema Bolzano-Weierstrass umum, misalkan S adalah himpunan kosong yang real, tutup, dan terbatas, jika saya punya AJ-nya itu adalah sebarang subbarisan dari S, maka terdapat subbarisan Cauchy yang konvergen ke unsur di S tersebut ya. Oke ya, nanti ini berdasarkan tutup, berdasarkan sebelumnya yang saya punya apa? Kalau saya punya sembarang barisan di S, maka dia mempunyai subbarisan yang konvergen.
Nah, tapi di sini ada tambahan konvergennya ke unsur di SA. Ini kan cuman menggabungkan antara sifat himpunan tutup dengan Cauchy yang sebelumnya dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Oke ya. Dan ini dengan menggunakan ini juga ya, oke lah. Nah, selanjutnya ini mungkin yang baru buat kamu, kita akan belajar tentang himpunan kompak. Ini kita akan pelajari di sesi berikutnya. Terima kasih.